warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti Sari dengan NIM 2010-1232-20025. Di sini saya dari program studi bimbingan dan konseling dengan mata kuliah psikologi belajar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai academic burnout, yaitu sindrom psikologis yang disebabkan adanya kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik, mental, maupun emosional terhadap studi yang berkepanjangan. Istilah burnout pertama kali dikemukakan oleh psikolog Herbert Freudenberger pada tahun 1974. Wabah COVID-19 yang melanda dunia membuat beberapa lembaga pendidikan melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut daring. Hal ini merupakan hal baru bagi para siswa. Pembelajaran daring ini menyebabkan banyak permasalahan, bahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terlalu sering berada di depan laptop, handphone setiap harinya membuat para siswa kelelahan, baik secara fisik maupun secara emosional. Kalau kelelahan secara fisik saja, dengan istirahat bisa selesai. Tapi kalau kelelahan secara emosional, dengan istirahat belum tentu bisa selesai. Academic burnout berbeda dengan stres pada umumnya. Academic burnout merupakan puncak dari segala rasa capek yang terlalu lama mengendap di tubuh dan pikiran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya academic burnout, yaitu yang pertama karena aktivitas yang terlalu padat. Misalnya saat pandemi, beberapa siswa melakukan kegiatan secara daring, misalnya dari pagi pukul 7 sampai misalnya 14.00. Nah, setelah itu mungkin ada beberapa siswa yang tidak langsung istirahat. Bisa saja dia malah ikut kegiatan misalnya les atau kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara daring atau online. Nah, setelah itu ada juga persaingan dan tingkat kepercayaan diri. Misalnya ada dari beberapa siswa yang dia ingin bersaing, misalnya aku ingin mendapatkan prestasi ranking 1. Maka dari itu dia terus belajar, terus mengasah otaknya, terus melakukan kegiatan pembelajaran tanpa adanya istirahat, ia melupakan waktu untuk dirinya sendiri, seperti itu. Terus juga ada tugas yang terlalu banyak. Nah, karena pandemi seperti ini kan, jadi para guru berpikir, oh, anak murid hanya di rumah saja berdiam diri, tidak ada kegiatan keluar, tidak ada hal-hal di luar. Jadi bagian ada yang memberikan tugas yang lebih banyak lagi, misalnya terus juga ada tekanan dari orang tua, misalnya karena orang tuanya ingin anaknya selalu ranking 1, selalu dituntut, dipacu oleh orang tuanya untuk terus belajar. Ada kemampuan adaptasi seseorang dalam menghadapi masalah. Bisa juga karena mungkin dia masih SD, SMP, SMA, jadi dia kesulitan dalam menghadapi masalahnya, kesulitan untuk beradaptasi dengan masalahnya. Karena itu dia merasakan kelelahan, sangat capek, seperti itu. Burnout dapat mengganggu aktivitas hidup hingga menurunkan produktivitas, bahkan menguras energi, sehingga membuat seseorang merasa tidak berdaya, putus asa, lemah, dan juga cepat marah. Kalau kita mengalami academic burnout dalam waktu yang cukup lama, maka bisa berdampak pada kehidupan sosial, terutama pekerjaan. Academic burnout dapat terjadi pada siapa saja, baik mahasiswa, siswa, maupun dosen ataupun guru sekalipun. Kita ambil saja contohnya anak siswa SMP.
ingin mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah karena ingin mendapatkan banyak teman, mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Jadi dia mengikuti semua kegiatan. Karena situasi kita sekarang pandemi misalnya, jadi semua kegiatan itu dilaksanakan secara online, secara daring. Misalnya dia pembelajarannya daring, mulai dari pagi seperti yang saya katakan sampai siang. Terus karena dia ikut ekskul misalnya, jadi kegiatannya juga daring, misalnya dari siang sampai sore. Nah, itu kan kegiatannya full ya, dari pagi sampai sore. Terus dia lakukan secara terus menerus, berulang-ulang selama 5 hari misalnya. Nah, setelah 5 hari itu dari Senin sampai Jumat, tiba-tiba dia Sabtu sampai Minggunya itu, misalnya karena dia ingin mendapatkan ranking 1, jadi dia belajar lagi, belajar terus menerus. Sabtu Minggunya dia belajar tanpa adanya dia berikan waktu untuk dirinya. Misalnya suatu saat dia itu bisa mengalami yang namanya academic burnout. Terus juga misalnya karena kegiatan pandemi, jadi kan pembelajaran dilaksanakan secara daring gitu, secara online. Jadi para siswa itu hanya duduk diam di depan handphone, di depan laptop, memperhatikan Zoom misalnya. Nah, karena kan ada beberapa dari para guru itu yang kegiatan pembelajarannya masih monoton, misalnya hanya metode ceramah. Jadi beberapa siswa itu pasti ada yang merasakan bosan, terus juga dia pasti tidak menghiraukan gurunya yang sedang berbicara. Kalau hal itu terus-menerus, maka itu bisa terjadi academic burnout. Nah, untuk strateginya sendiri untuk guru BK dalam menghadapi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama dapat menilai atau menggali siswa secara mendalam dari berbagai aspek. Hal ini penting dilakukan agar guru BK dapat menggali informasi lebih dari siswa yang bermasalah untuk dilakukan proses tindakan konseling perorangan atau konseling individu yang memungkinkan siswa mendapat layanan secara langsung atau tatap muka dengan guru BK. Jadi guru BK itu bisa menilai dulu, menggali mana saja siswa yang bermasalah dalam pembelajaran, kayak gitu kan. Terus jadi guru BK itu, karena ini kan permasalahannya bisa dibilang sangat rawan ya, karena kejenuhan dalam belajar seperti itu. Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus itu tuh bakal sangat fatal seperti itu. Nah, jadi guru BK bisa melaksanakan konseling individual dengan tatap langsung, walaupun secara pandemi misalnya, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Karena kan hanya guru BK dan siswa. Bahkan guru BK pun bisa mengundang orang tua untuk ikut dalam konseling individualnya anak. Jadi di situ orang tua dapat melihat apa saja sih permasalahan yang sedang anaknya alami gitu kan. Jadi orang tua itu bisa, oh anak aku di sini masalahnya, atau mungkin aku terlalu mempush dia, aku terlalu menekan dia. Jadi orang tua bisa memberikan motivasi, dorongan gitu. Terus juga orang tua, sepertinya aku bisa memberikan anakku sedikit waktu untuk ia membagi mana waktu untuk dia belajar, mana waktu dia untuk bermain atau mengerjakan hal yang ia sukai misalnya, seperti itu. Jadi saran saya untuk kita semua untuk mencegah terjadinya academic burnout atau kejenuhan dalam belajar, kita perlu menjaga keseimbangan hidup, mengelola waktu yang baik,
kapan harus bekerja, kapan harus belajar, dan juga kapan harus mengerjakan hal lain, serta kita mampu mengelola stres. Terus juga mengubah gaya hidup, olahraga teratur, pola makan yang sehat, dan istirahat yang cukup bisa mengurangi terjadinya academic burnout. Kita juga perlu nih sesekali meluangkan waktu atau me time untuk menyegarkan otak. Tidak lupa selalu melakukan kegiatan atau aktivitas spiritual, karena saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kedamaian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.